Sebab ada dua jenis berhala pada diri manusia yang berbentuk syubhat dan syahwat. Kekuatan iman akan meruntuhkan berhala syahwat dan ilmu meruntuhkan berhala syubhat pada manusia. Meskipun memiliki ilmu yang luas laksana lautan, mengetahui tentang bid'ah, tahayul, khurafat dan sebagainya, sehingga terbebas dari berhala syubhat. Akan tetapi ia tenggelam dalam berhala syahwat pada dirinya. Seburuk-buruk hamba adalah yang mencari dunia dengan amal agama. Seburuk-buruk hamba adalah yang mencari agama dengan syubhat. Seburuk-buruk hamba adalah yang tunduk kepada ketamakannya. Seburuk-buruk hamba adalah yang disesatkan oleh hawa nafsu. Seburuk-buruk hamba adalah yang dihinakan oleh keinginannya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah keinginan syahwat yang menyesatkan dalam hal perut dan kemaluan, riba, perbuatan zina, dan dosa-dosa lain yang membinasakan, dan juga ambisi pribadi yang menyesatkan. Ia masih mengagungkan dunia dan ahli dunia, berbaur dengan ahli dunia dengan harapan mendapatkan manfaat keduniaan dari mereka, sehingga ia tidak mengingkari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh ahli dunia dan berusaha untuk menutupinya, bahkan menyibukkan diri mencari dalih dari syariat dan berusaha menyesuaikannya agar kemaksiatan yang dilakukan oleh ahli dunia tersamarkan, setidaknya tidak dianggap sebagai suatu kesalahan. Maka keberadaan kita bersama ahli dunia tanpa berdakwah kepada mereka adalah bentuk persetujuan terhadap kebatilan. Apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka akan tercabut darinya kehebatan Islam. Dan apabila mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka mereka akan terhalang dari keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika umat Islam meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka fungsi Al-Quran sebagai hudan petunjuk, syifa'un warohmah, penyembuh dan rahmat, dan furqan, pembeda antara hak dan batil, tidak terwujud dalam kehidupan umat. Maka hendaknya lebih dahulu belajar iman agar mendapatkan keyakinan yang murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum belajar berbagai definisi dan batasan-batasannya serta hal-hal yang membatalkannya. Sebab ada dua jenis berhala pada diri manusia yang berbentuk syubhat dan syahwat. Kekuatan iman akan meruntuhkan berhala syahwat dan ilmu meruntuhkan berhala syubhat pada manusia. Meskipun memiliki ilmu yang luas laksana lautan, mengetahui tentang bid'ah, tahayul, khurafat dan sebagainya, sehingga terbebas dari berhala syubhat. Akan tetapi ia tenggelam dalam berhala syahwat pada dirinya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk hamba adalah yang mencari dunia dengan amal agama. Seburuk-buruk hamba adalah yang mencari agama dengan syubhat. Seburuk-buruk hamba adalah yang tunduk kepada ketamakannya. Seburuk-buruk hamba adalah yang disesatkan oleh hawa nafsu. Seburuk-buruk hamba adalah yang dihinakan oleh keinginannya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah keinginan syahwat yang menyesatkan dalam hal perut dan kemaluan, riba, perbuatan zina, dan dosa-dosa lain yang membinasakan, dan juga ambisi pribadi yang menyesatkan. Ia masih mengagungkan dunia dan ahli dunia, berbaur dengan ahli dunia dengan harapan
mendapatkan manfaat keduniaan dari mereka, sehingga ia tidak mengingkari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh ahli dunia dan berusaha untuk menutupinya, bahkan menyibukkan diri mencari dalih dari syariat dan berusaha menyesuaikannya agar kemaksiatan yang dilakukan oleh ahli dunia tersamarkan, setidaknya tidak dianggap sebagai suatu kesalahan. Maka keberadaan kita bersama ahli dunia tanpa berdakwah kepada mereka adalah bentuk persetujuan terhadap kebatilan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang meninggalkan untuk menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, bukanlah ia termasuk orang yang beriman kepada Quran dan juga tidak beriman kepadaku. Rasulullah SAW bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, tidak ada umat di dunia. Apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka akan tercabut darinya kehebatan Islam. Dan apabila mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka mereka akan terhalang dari keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika umat Islam meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka fungsi Al-Quran sebagai hudan petunjuk, syifa'un warohmah, penyembuh dan rahmat, dan furqan, pembeda antara hak dan batil, tidak terwujud dalam kehidupan umat. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa syifa'un. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Al-Quran adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibadi kullukum dolun ila man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk. Karena itu mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk.